Oke, ini adalah rangkaian osilatornya. Rangkaian osilator ini adalah rangkaian frekuensinya ya. Oke, rangkaiannya cukup sederhana ya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah transistor J945 transistor MJE1301 ya, MJE1301. Oke. Ini adalah kaki emitor, kolektor, basis. Kalau yang ini emitornya di sini, emitor, kolektor, basis. Tadi ya, yang kolektor ini dapat elko 1 mikro 50 volt positif ya. Kemudian yang negatifnya ke kaki basisnya transistor MJE1301 yang tetangganya ya. Jadi mainnya dapat basis tetangga, terus positifnya juga dapat kolektor tetangga. Oke, yang ini juga sama. Yang positif dapat kaki kolektor MJE1301 yang bagian sini. Kemudian yang negatif ini dapat dapat basisnya transistor MJE1301 yang ini ya. Kemudian ini adalah resistor 330 ohm. Yang ini 8,2 ohm. Jadi kolektor itu selalu dapat resistor paling kecil, yaitu 330 ohm. Ini kolektornya di tengah ya, kolektornya dapat resistor 330 ohm. Dan yang ini, yang bagian tengah ini ya, yang bagian ini adalah kaki basisnya dapat resistor yang paling besar, yaitu resistor 8K2 ohm. Nah, yang bagian sedikit juga sama 8K2 ohm. Kemudian ini kita satukan jadi satu, dikasih kabel sedikit sini ya. Ini adalah jumper ya, jumpernya ini pakai kaki resistor yang sudah dipotong ya, pakai ini aja. Oke. Kemudian yang ini emitor ya. Ini emitor ini untuk kutub negatif nanti ya, untuk menuju ke resistor 220 ohm. Yang ini menuju ke positif ya, positif. Paham? Oke, kalau paham, kemudian menuju ke rangkaian ininya. Nah, kemarin kan kita sudah sampai sini ya, sudah sampai sini. Di sini sudah seperti inilah. Nah, ini kalau yang ini kan ditambahi kabel tembaga ditambahi ya. Ini sebagai nanti transistor emitornya taruh di sini, yang satu taruh sini. Ini tembaga ya, kabel tembaganya. Yang lainnya sama semua. Oh ya, sini sama. Ini ditambahi tembaga lagi, tembaga ya. Ini sebagai kutub positif. ini negatif. Oke, yang ini yang ada di bagian drain MOSFET GD. Nah, D dengan D. Nah, ini adalah untuk trafonya ya, untuk LR ya, LR-nya atau 12 voltnya nanti ya. Nah, yang bagian tengah ini juga sama, ini untuk 12 voltnya. Ini didapatkan dari kaki D MOSFET ya, ingat kaki D MOSFET. D MOSFET ini dapat ke trafo nanti ya. Nah, yang ini sama yang ini, dua ini. Nah, ini dapat trafo ya. Nah, ini D MOSFET ya, D kaki tengah MOSFET lah, kaki tengah MOSFET ini dapat trafo. Kemudian yang ini dapat CT nanti. Jadi positif, ini adalah positif, kutub positifnya kita kasih tembaga di sini. Ini dapat negatifnya ya, dapat CT-nya. Ini CT ya, ini CT, yaitu center lali aku, center apa. Nah, ini dapat CT sekaligus dapat positifnya di CT ini ya. Ini adalah kutub positif sekaligus CT. Kemudian ini adalah dioda 1 ampere ya, dioda 1 ampere yang ada garisnya menuju ke positif, yang tidak ada garisnya menuju ke negatif. Ini kutub negatif, ini negatif. Jadi negatif ini nyambung dari sini kemudian berhenti di sini. Ini negatif ya. Negatif ini tujuannya untuk menyambungkan kaki source MOSFET ya, kaki sebelah paling kanan MOSFET. Nah, kemudian disambung mendapat dari resistor 220 ohm. Jadi emitornya nanti dapat ke sini, dapat sini ya, dapat sini, kemudian menuju ke resistor 220 ohm. Nah, yang ini juga sama, ini jadi nanti kaki emitor dari transistor MJE1301 dapat dari sini, kemudian menuju ke sini. Nah, nanti disoldernya di sini ya.
Nah, nanti yang positif ini nanti masangnya gini ya, masangnya gini tuh. Nah, masangnya gini ya. Yang ini ke positif, terus positif, yang ini negatif. Nanti saya gambarkan skemanya lah ya. Saya gambarkan skemanya. Oke, kita solder dulu. Oke, kaki sini dapat negatif ya, dapat tembaga bagian sini, yang kaki bagian sini dapat tembaga bagian sini. Kemudian yang resistor bagian ujung-ujung ini dapat positif ya, dapat positif. Kemudian dapat tembaga ini ya, nah, tembaga ini. Kalau sudah dipasang elko saja ya. Ini adalah elko 2200 mikro 16 volt. Masang elko nya ini bagian negatif, ini positif, ini negatif ya. Negatifnya ingat, ini kita sambung dari sini set. Nah, berarti masang elko nya bisa begini ya, bisa begini atau yang satunya di sini, yang satunya di sini ya. Ingat, pokoknya yang ada negatifnya ini tetap menuju ke tembaga negatif, yang positifnya ada di tengah. Karena elko nya 4700 mikro tidak ada ya kan, tidak ada. Nah, maka kita menggunakan elko 2 buah ya, elko 2200 mikro dan elko 2200 mikro 25 volt 16 volt. Ini kalau sudah kita paralel, nanti paralel itu kan negatif dapat negatif, positif dapat negatif, dapat positif. Maka yang bertambah adalah mikronya ya. Berarti menjadi 2200 mikro dikali 2 menjadi 4400 mikro 16 volt ya. Kalau di seri maka mikronya berkurang tapi voltasenya yang bertambah ya. Nah, ini kita pasang elko nya dulu ya. Elko nya akan saya pasang seperti ini. Oke, sudah saya pasang semuanya komponennya. Seperti ini jadinya ya. Yang ini dapat positif, yang elko positif dapat sini, yang negatif dapat sini, yang positif dapat sini, negatif dapat sini. Oke, ini negatif, ini negatif, positifnya di tengah. Kemudian untuk inputnya kita ambil ini ya, ini negatif ya, dapat aki hitam. Ini dapat negatif, terserah mau bagian sini atau bagian sini, karena ini sama-sama negatif ya, dua ini. Jadi dua ini sama-sama negatif. Ini dengan ini sama-sama negatif, jadi boleh bebas mau pakai yang mana. Kemudian yang tengah ini positifnya, positifnya ini ya, positifnya ini. Yang ini adalah LR nya ya, dapat dari kaki D MOSFET ya. Untuk trafonya kita pakai trafo biasa ya, yang dimasuk LR ya, ini LR ya, 12 CT 12 gitu ya. Nah, yang CT nya itu yang ini CT 12 ya, 12. Nah, kita langsung saja pasang. Oke, kalau sudah inilah penampakannya ya. Ini kabel negatif ini yang warna hitam, yang positif ini ya. Oke, seperti yang saya bilang, ini ke CT ya, CT trafo. Kemudian 12 nya dapat dari drain, kaki D, kaki tengah MOSFET. Kemudian yang satunya juga sama, oke, sama D dapat kaki tengah MOSFET ya, tengah MOSFET. Kemudian ke sini ya, ke sini. Ini ya untuk outputnya ya. Langsung saja kita tes. Oke, kemudian dipasang fitting ya, fitting lampu, karena inverter ini kuatnya memang untuk lampu saja. Oke, untuk ngecas HP juga kuat sih, kuat ya. Coba saja kita akan tes ya. Oke, kita pasangi lampu yang gede ini. Ini adalah lampu LED, tegangannya adalah 220 volt ya, 5 watt. Oke, kita lihat kekuatannya apakah mampu menyala. Oke, untuk trafo yang outputnya diambil 0,220 ya, 0,220. Oke, kemudian akinya pun juga bisa memakai aki motor atau aki apa aja lah ya, yang penting 12 volt. Oke,
Ini tidak ada rekayasa, ini betul-betul pakai inverter ya. Ya tuh. Alah ya. Nah, ini tidak terang karena baterai saya entek. Tinggal dolanan adikku mau. Yuk. Baterai saya tinggal 10 volt ya. Makanya nggak terang lampunya. Kalau mau terang ya 12 volt. Lihat. Ya kita akan cek voltasenya baterai. Lihat voltase saya, baterai saya baru dia tinggal 10 volt ya, maka lampu ya nggak begitu terang, tapi tetap bisa dipakai ya, tetap bisa menyala. Si inverternya tetap bisa dinyalakan. Oke, kemudian ini kalau misalkan pengen dipasang saklar ya, siapkan saja saklar bebas. Yang bagian yang positif itu ya saklarnya dipasang di positif. Oke, yang capek aki. Sebenarnya mau pakai saklar mau tidak itu terserah ya. Nggak ada masalah sama sekali. Nah, saklarnya dipasang di tembaga positif itu yang saya tunjuk itu ya, di situ. Kemudian disolder saja. Oke. Untuk kabel merah itu disolder di tengah saklarnya ya. Saklarnya bebas mau pakai saklar apa saja. Kalau saya pakai saklar yang simple yang kecil aja lah, murah harganya. Nah, kalau sudah bisa dites langsung dengan aki ya. Oke, kita tes ya, 1 2 3. Iya, menyala kan. Nah, jadi inverter ini tuh kuat untuk lampu ya, beban lampu kuat, untuk ngecas HP juga kuat ya, cuma 2 itu. Untuk menyalakan solder kuat ya, solder. Tapi kalau solder biasa kuat, tapi kalau solder tembak nggak kuat ya. Ini minimal soldernya itu 40 wattan itu masih kuat. Lem tembak juga kuat ya, tergantung trafo sama aki ya. Oh ya, untuk trafonya itu jangan pakai trafo yang gede. Kalau pakai trafo yang gede nanti skemanya lain lagi ya. Trafonya 5 ampere aja. Ya, kalau mau pakai trafo yang gede itu skemanya lain. Ya, tidak seperti itu. Nanti skemanya bisa di-download di link di deskripsi ya. Untuk skema inverter ini. Nanti saya akan sediakan 2 skema. Yang satu pakai trafo gede ya, pakai trafo gede bisa, pakai trafo kecil bisa, tapi di next saja. Kalau yang ini biasa, ini pakai trafonya trafo kecil ya, trafo kecil. Kalau trafo gede panas nanti MOSFET-nya ya. Mengapa kok bisa panas? Karena ini saya desain hanya khusus untuk trafo biasa ya. Saya desain untuk khusus trafo biasa dan lebih simple. Oke, sekarang kita tes menggunakan lampu kecil. Oh ya, perlu diingat ini tidak bisa menggunakan aki 24 volt ya, tidak bisa, hanya bisa menggunakan aki 12 volt. Kalau lebih dari 12 volt nanti bisa meledak itu komponennya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.